Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rini Aprilianda di 18002178. Saya mahasiswi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan salah satu keterampilan mengajar guru, yaitu keterampilan bertanya. Sebelumnya, apa sih keterampilan bertanya itu? Keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melakukan tanya jawab dengan siswa. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif serta membuat kegiatan pembelajaran berjalan lancar. Nah, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam keterampilan bertanya ini. Yang pertama adalah pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan haruslah secara singkat dan jelas, serta runtutan pertanyaan yang diberikan harus dari level yang rendah ke level yang sulit. Yang kedua adalah pemberian acuan. Pemberian acuan ini berguna untuk memberi acuan kepada siswa dalam memahami pertanyaan yang diberi guru. Yang ketiga adalah pemberian waktu berpikir. Yang keempat adalah pemberian tuntunan. Teman-teman pasti sudah penasaran kan bagaimana keterampilan bertanya ini? Yuk simak video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, tetap semangat ya semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, oke, kita masuk pada materi hari ini terkait komunikasi. Nah, minggu kemarin kita bahas tentang komunikasi juga kan? Iya, Bu. Nah, siapa yang masih ingat apa aja yang telah kita bahas minggu lalu terkait komunikasi? Bu. Oke, silakan kepada Dila. Definisi komunikasi itu, Bu. Oke, definisi komunikasi. Nah, kemarin kita juga ada membahas dari apa saja cara yang dilakukan dalam komunikasi dan juga aktor dalam komunikasi. Nah, untuk yang pertama itu definisi dari komunikasi. Siapa yang masih ingat definisi dari komunikasi? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Dila kembali. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Benar sekali, yang disebutkan Dila tadi itu sudah benar ya. Nah, jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari komunikator dan ke komunikan. Jadi komunikator itu apa? Siapa? Orang yang menyampaikan informasi. Nah, benar. Kalau komunikan? Orang yang menerima informasi. Nah, benar sekali. Nah, terkait dua cara yang ditempuh oleh kita dalam komunikasi itu apa aja? Ada yang masih ingat nggak dua cara komunikasi itu? Oke, silakan kepada ketua kelas kita, Winda. Secara verbal dan juga non-verbal, Bu. Benar sekali, verbal. Nah, kalau verbal itu contohnya apa? Kalau verbal seperti yang kita lakukan pada saat ini, komunikasinya dilakukan secara langsung. Nah, kalau yang non-verbal, dia itu melalui media seperti media WhatsApp dan lain-lain, Bu. Nah, benar sekali yang dibilang Winda tadi itu sudah sangat benar ya. Jadi, komunikasi verbal itu merupakan komunikasi secara langsung yang kita lakukan melalui secara langsung seperti sekarang. Nah, kalau komunikasi non-verbal ada komunikasi yang disampaikan secara tidak langsung melalui media seperti yang kita lakukan sekarang, WhatsApp, chat-chat, itu juga termasuk kepada komunikasi non-verbal. Oke, menurut Ananda perlu nggak sih kita tuh melakukan komunikasi? Perlu, Bu. Sangat perlu, Bu. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita 99%-nya yang kita lakukan adalah dengan komunikasi. Benar sekali. Jadi kalau misalnya kita adalah makhluk sosial, kegiatan apapun yang terkait
dalam kehidupan kita pastilah akan mengkomunikasikannya, seperti kita minta tolong, memberikan pertolongan, mendapatkan informasi. Begitulah cara kita untuk melangsungkan hidup. Dia benar sekali. Nah, dalam komunikasi itu ada komunikasi efektif dan komunikasi tidak efektif. Nah, maksud dari komunikasi efektif ini bagaimana sih anak-anak? Ibu ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Anita. Komunikasi efektif itu komunikasi yang terjalin dengan visi misi yang sama atau mempunyai makna yang sama satu sama lainnya. Oke, jadi komunikasi efektif itu ketika komunikator menyampaikan informasi dan ditangkap baik oleh komunikan. Nah, kalau yang tidak efektif ya sebaliknya. Nah, kalau kita melakukan komunikasi yang tidak efektif, pasti kita akan menimbulkan masalah kan. Seperti kita miskomunikasi. Nah, miskomunikasi itulah yang dinamakan komunikasi yang tidak efektif, karena informasi yang disampaikan oleh komunikator tidak diserap baik oleh komunikan. Nah, hal-hal itu pasti ada faktor-faktornya. Yang pertama, kita tidak fokus dengan komunikan tidak fokus terhadap apa yang disampaikan komunikator. Mungkin makanya dalam yang namanya berbicara, ketika gurunya berbicara, jangan main handphone kepada Dila. Mungkin handphonenya boleh diletakkan. Baik, Bu. Maaf, Bu. Jadi, nah kalau komunikasi efektif itu adalah ketika kedua pelaku komunikasi, komunikator dan komunikan itu sama-sama memperhatikan satu sama lain, tidak ada yang namanya kedistraksi oleh hal-hal lain. Nah, itulah faktor-faktor itulah yang menyebabkan komunikasi itu menjadi tidak efektif dan berujung nanti yang namanya ada permasalahan-permasalahan, dan bahkan kalau dalam organisasi itu bisa menyebabkan tujuannya yang tidak tercapai. Jadi dalam organisasi itu jika komunikasi tidak efektif, yang namanya dalam organisasi kan ada pengorganisasian. Jadi kalau tidak sampai dengan baik, tidak dikoordinasikan dengan baik kegiatan-kegiatan organisasinya, pasti nanti tujuan dari organisasi itu bisa-bisa tidak tercapai. Benar sekali. Nah, udah paham ya bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita lanjut pada sesi berikutnya.